Umar atau Umair radhiyallahu anhu masuk Islam pada saat dia mendengarkan risalah Nabi SAW masuk ke Madinah oleh para dai-dai beliau, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada beberapa sahabat-sahabat dari Ansar sendiri yang sudah masuk Islam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz yang sudah kita bahas, kemudian Usaid bin Khudair, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Akhirnya Umair pun masuk Islam. Dia masuk Islam di masa masih kecil, dan ini sebuah fadilah tersendiri karena dia masuk Islam di umur masih kecil sekali. Sebagian ahli sejarah menyebutkan umurnya adalah 10 tahun, ya, 10 tahun. Dan ini menandakan juga akan kita ambil nanti pelajaran al-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari orang sosok ini, bagaimana Islam itu perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita, sehingga memang yang tertanam Islam dari kecil itu akan membawanya sampai dia meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang ini pada saat masuk Islam, ayahnya sudah meninggal dan dia jadi yatim. Dan dia menjadi yatim, kemudian ibunya menikah pada saat itu dengan seorang laki-laki kaya dari asli penduduk Madinah juga yang bernama Julais bin Suwaid. Pada saat menikah, kemudian tumbuhlah ya, Umair ini di rumah Al-Julas bin Suwaid, tumbuh besar dan dibiayai karena Julas adalah orang kaya raya, sampai akhirnya dia mencapai umur balik. Pada saat usianya sudah mencapai umur balik, maka kurang lebih 14 tahun, 15 tahun, dia pernah mendengar ayah angkatnya atau ayah tirinya berbicara dengan teman-temannya yang lain, dan disinilah dia mengetahui siapa sebenarnya ayah angkatnya ini, atau Al-Julas tadi. Maka Umair mendengar pada saat itu, Julas sedang duduk bersama teman-temannya, kemudian berkata, sesungguhnya keledai lebih mulia daripada kita kalau kita mendengarkan orang itu. Yang dimaksud dengan orang itu adalah baginda Nabi SAW. Maka kaget betul ya, yang tergoncang jiwanya Umair ini, kenapa kok bisa ayah tirinya membicarakan masalah itu. Dan pada saat itu kebetulan Umair baru kembali dari masjid di mana Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk perang Tabuk. Dan mereka pada menyumbang semua. Umair melihat bagaimana para sahabat menyumbang. Banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dikasih. Di antaranya adalah Uthman bin Affan menyumbang sampai 900 ekor kuda, diikuti dengan 100 ekor unta, dan sudah kita sebutkan dalam fadilah Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya, Umar membawa setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf membawa sekitar 200 ukhiyah dari perak. Ya, ini sudah miliaran rupiah sekarang. Kemudian juga banyak sekali diantaranya sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas dan Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa hasil-hasil daripada kebun kurma mereka dan seterusnya untuk sedekah. Pada saat itu Umair niat ingin pulang ke rumahnya menyampaikan kepada ayah tirinya, si Julas tadi, bahwasanya kenapa anda tidak menyumbang? Bukankah anda selama ini orang baik? Dia kaget pada saat tiba di rumah, ternyata ayah tirinya bersama dengan teman-temannya lagi ngumpul. Kemudian berbicara kalimat tadi, kalau seandainya kita patuhi laki-laki ini, maksudnya Nabi SAW, maka kita lebih buruk daripada keledai-keledai. Kalimat ini sangat menjadi beban buat Umair. Lalu Umair radhiyallahu anhu, setelah teman-teman ayahnya bubar, ayah tirinya bubar, dia mendatanginya lalu mengatakan, wahai paman, orang-orang Arab biasa memanggil ayah tiri dengan paman. Wahai paman, saya mendengarkan tadi apa yang engkau ucapkan dan sungguh sangat menyakitkan hatiku. Aku tidak menyangka sama sekali kalau kamu bisa mengolok-olok Nabi SAW dengan olokan seperti itu. Bukankah engkau mengetahui dia adalah utusan Allah? Kalau engkau tidak bertobat dengan kata-katamu itu, maka kau akan laporkan kepada Nabi SAW. Julas tahu dari kecil dia yang membina Umair, dan Umair masih pada saat itu umurnya sekitar 14 tahun, masih sangat kecil. Maka dia anggap remeh sama dia. Dia mengatakan, apa yang bisa kau sampaikan ke Nabi? Silakan sampaikan saja. Lalu kemudian dia tidak sangka kalau Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu pergi menuju ke rumah Nabi SAW, di masjid Nabi SAW, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Saya mendengarkan sendiri perkataan yang diucapkan itu. Maka Nabi SAW memanggil Julas, dipanggil ke masjid.
Lalu kemudian dihadapkanlah Umair radhiyallahu anhu dengan Julas, ayah tirinya tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang kau ucapkan hai Umair? Ya Rasulullah, saya mendengarkan dia mengucapkan kalimat, kalau kita mematuhi laki-laki ini yang dimaksud adalah Anda, maka kami lebih buruk daripada keledai-keledai. Dan saya sakit hati dengan kalimat tersebut, saya sudah tawarkan dia untuk taubat, dia nggak mau. Lalu kemudian seluruh sorotan mata sahabat menuju kepada Julas. Lalu Julas mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ucapkan kalimat itu. Saya nggak pernah bilang kalimat itu, dan Umair bohong. Umair pada saat itu umur 14 tahun. Kemudian Umair pun menangis pada saat itu. Umair sambil menangis, tapi dia nggak bisa berbicara, karena memang ini adalah ayat tirinya dan Nabi SAW sudah memberikan dia kesempatan berbicara. Maka kata Julais, lebih jauh daripada itu, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda mau, maka aku berani bersumpah atas nama Allah, kalau seandainya saya tidak berbicara dan Umair berdusta. Maka seluruh sorotan mata, dan kalau Anda bersedia sekarang kita bersumpah atas nama Allah, maka seluruh sorotan mata sahabat tertuju kepada si Umair. Umair dalam kondisi ketakutan, menangis, apa yang harus dia katakan? Maka dia berdoa kepada Allah di umur 14 tahunnya, dan ini menandakan keimanan radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Allah, aku berharap engkau menurunkan firman-Mu kepada Nabi-Mu Muhammad SAW membenarkan apa yang sedang aku pertahankan ini. Pada saat itu pun para sahabat kaget menyaksikan ternyata Nabi SAW memojok pada saat itu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Mereka orang-orang munafik. Jadi yang dimaksud ini ternyata Al-Julas ini adalah munafik, bagian daripada golongan Abdullah bin Abi Salul yang memang pura-pura menyembunyikan keislamannya. Mereka orang-orang munafik itu, dan ayat ini turun kepada Al-Julas bin Suwaid tadi, bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Mereka hanya ingin kebenaran, mereka ingin membela diri, tapi mereka tidak akan mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Kalau datang nikmat mereka tidak mencela, tapi kalau sudah ada nikmat, tidak ada rezeki kurang, maka mereka pun mencela Allah dan Rasulnya. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka di dunia tidak akan mendapatkan pelindung dan juga penolong. Pada saat mendengar ayat ini ditilawakan oleh baginda Nabi SAW, maka Al-Julas tiba-tiba gemetar, karena ia tahu bahwasanya ia telah dipermalukan dan dipermalukan oleh Allah. Dari langit ketujuh sana turun ayat Al-Quran dan ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. At-Taubah ayat 74. Maka dia pun tiba-tiba menangis dan berkata kepada Nabi SAW dan dengar oleh para sahabat, aku bertaubat wahai utusan Allah, aku bertobat wahai utusan Allah. Umair yang benar wahai utusan Allah, aku termasuk orang-orang yang berdusta. Aku memohon kepada Allah agar menerima taubatku, dan aku menjadikan diriku sebagai tebusannya wahai utusan Allah. Pada saat itu Nabi SAW tidak melihat ke Julas, kemudian berdiri dan mendatangi sahabat yang mulia Umair radhiyallahu anhu dan membisikkan di kupingnya kalimat yang mulia. Kata Nabi SAW, dan didengar oleh para sahabat, hai anak muda. Dan ini menandakan memang Julais sudah si Umair sudah mencapai umur balik. Telingamu telah menangkap apa yang engkau dengar dengan baik, dan Rabbmu membenarkanmu. Artinya surah At-Taubah 74 turun khusus untuk Umair radhiyallahu anhu, dan ini sebuah hal yang luar biasa. Umair bin Sa'ad ini jalur nasabnya sendiri adalah Umair bin Sa'ad ibn Ubaid ibn Nu'man ibn Qais ibn Amr ibn Auf, ya. Al-Ansari,
Dan saya pribadi sudah coba menelusuri nama istri beliau, tapi tidak ada disebutkan dalam buku-buku rujukan, dan juga anak-anak beliau tidak disebutkan, ya, sehingga saya cukupkan dengan jalur nasabnya saja. Tapi perilaku yang tadi yang terjadi adalah bagaimana dia membongkar kedok ayah tirinya dan akhirnya menjadi penyebab taubat dari ayah tirinya. Dan betul memang disebutkan bahwasanya ayah tirinya setelah kejadian tersebut benar-benar taubat kepada Allah dan disaksikan oleh para sahabat. Dan setiap kali Julas bertemu dengan para sahabat di masjid, selalu dia mengucapkan kalimat, semoga Allah membalas Umair dengan kebaikan atas jasa mulianya kepadaku. Dia telah menyelamatkanku dari kekufuran dan membebaskanku dari api neraka. Dan nantinya akan kita ambil pelajaran dari kejadian tadi.